Selamat bergabung dari SMKN 13 Bandung. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah siap? Insya Allah. Nah, kami sampaikan untuk presentasi, kami berikan waktu 10 menit, kemudian sesi tanya jawab 20 menit. Bisa dimulai dari sekarang, silakan dari SMKN 13 Bandung. Baik, terima kasih. Izinmu untuk share screen-nya sudah ada? Sudah. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKSI Teknologi Pakan Ternak tahun 2021, perwakilan dari SMK Negeri 13 Kota Bandung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Octavianus pribadi. Saya Nur Hayati Agustin. Saya Syara Amalia. Saya Angki Aliani. Kami di bawah bimbingan Bapak Dr. Andes Otong Nugraha, MSI. Nah, pada kesempatan presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, pemasaran, proses produksi, deskripsi produk, kendala serta solusi, dan kesimpulan. Dalam kegiatan ini, kami turut berpartisipasi dengan mengikuti salah satu bidang, yaitu teknologi pakan ternak. Kami memilih bidang ini karena melihat banyaknya potensi yang dapat kami manfaatkan, mulai dari ketersediaan bahan baku dan juga target pemasaran, yaitu sentra kelinci Lembang. Peternakan tidak lepas dari pakan. Pakan sendiri merupakan komponen yang paling penting dalam budidaya ternak. Ketersediaan pakan kelinci di pasaran terbilang jarang, sedangkan permintaan daging kelinci maupun penghobi yang ingin memelihara kelinci semakin banyak. Hal inilah yang mendasari kami untuk berinovasi menghasilkan produk pakan ternak kelinci yang berkualitas dan bernutrisi tinggi dengan bahan baku yang melimpah, sehingga produksi ini bisa diproduksi dalam skala rumahan, tidak hanya pabrikan. Adapun syarat mutu pakan kelinci pertumbuhan atau muda, berikut parameter, satuan, dan juga persyaratan tertera pada tabel. Pada teknik pemilihan bahan, dikarenakan bahan baku yang utuh dan tersedia di toko-toko harganya terbilang mahal, yang dapat mengakibatkan pembengkakan pada biaya produksi, maka kami memilih bahan dari limbah makanan dan sayuran yang kualitas nutrisinya tidak berkurang. Dan bahannya pun lebih aman karena bahannya bersifat alami dan tidak memakai pengawet ataupun zat kimia lainnya. Sebelum dilakukannya proses produksi, harus memperhatikan keseimbangan pakan. Keseimbangan pakan dapat dicapai dengan mengetahui kebutuhan nutrisi dan perhitungan komposisi pada tiap bahan pakan, seperti yang terlampir. Alat yang kami gunakan pada proses produksi diantaranya stok, wadah, pencetak pelet yang telah dimodifikasi, bahan digital, tampah, dan mesin pres. Dan reproduksi maupun pembuat kelinci ini mampu diperlukan kami buat ini pas tempe. Bahan yang kami gunakan, yang pertama ada molase yang sebagai sumber kalori, mineral, dan vitamin B. Vitamin B kompleks sebagai sumber vitamin B1, B2, dan B6. Garam sebagai sumber iodium. Kelewat sebelumnya di. Ampas tempe sebagai sumber protein dan serat. Dedak atau bekatul
sebagai sumber serat, jagung sebagai sumber protein, serat, kalori, zat besi, dan vitamin C dan A. Kangkung sebagai sumber serat, vitamin A dan C, mineral, antioksidan, dan zat besi. Bubuk pindang sebagai sumber protein hewani, dan tepung kanji sebagai bahan perekat. Nah, kemudian setelah bahan-bahan yang tadi didapat, kita melanjut ke langkah kerja. Untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama kita harus menyiapkan bahan-bahan yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian setelah bahan-bahan terkumpul, kita tumpukan semua bahan pada alas yang bersih. Nah, setelah ditumpukan, kemudian kita campur hingga homogen atau menyatu dengan rata, dan kita harus memastikan tidak ada molase yang menggumpal. Nah, setelah bahan-bahan tadi homogen atau tercampur secara rata, selanjutnya kita melakukan penggilingan bahan menjadi berbentuk pelet. Untuk penggilingannya ini sendiri, kita menggunakan mesin giling daging yang sebelumnya dilakukan secara manual, tetapi hal ini tidak efisien waktu. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kami memodifikasi alat menggunakan mesin. Setelah menggunakan mesin ini, dan mengefisien waktu. Nah, setelah produk menjadi berbentuk pelet dan sudah kering, kemudian kita menyiapkan kemasan dengan melabeli kemasan yang akan kita gunakan. Nah, setelah pelabelan kemasan, kita mengemas produk dengan berat atau massa 1 kg. Setelah dikemas, kemudian kita press kemasan atau kita segel kemasan dengan menggunakan mesin press atau silat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kemasan kedap udara sehingga produk tidak rusak. Hasil produk ini kami beri nama 13 Super Rabbit Food. Produk ini kami telah diuji di laboratorium dan memenuhi syarat mutu FSI. Berikut hasil analisa kadar air yang didapat 10,58%, protein kasar 19,77%, dan serat kasar 20,67%. Nah, setelah semua proses dilalui dari mulai mencari bahan, melakukan produksi, dan pengemasan serta analisa, kita melakukan proses pemasaran. Untuk proses pemasarannya ini sendiri, kami melakukannya secara online maupun offline. Untuk yang secara offline, kami memasarkan produk kami ke pet shop terdekat. Kemudian kami pula memasarkan melalui komunitas wirausaha yang ada di sekolah kami. Untuk yang online-nya sendiri, kami memasarkan produk melalui marketplace, Tokopedia, dan juga Instagram. Berikut ada rincian laba rugi dari hasil pemasaran yang kami lakukan. Dengan mempertimbangkan bahan dan juga keuntungan, kami menjual produk kami per kilogram seharga 12.500. Kemudian ada keuntungan dari total produksi yang kami lakukan, yaitu seharga 100.900, 1.600 rupiah. Kendala kami pada saat pembuatan pakan, yaitu dari bahan baku, di mana bahan baku yang didapat harus memesan terlebih dahulu ke penjual, karena penjual tidak selalu menyetok bahan tersebut. Kemudian dari segi penggilingan, di mana penggilingan yang kami gunakan masih manual, dan kondisi produk yang lebih
mengandung banyak air sehingga kesulitan pada saat proses pengeringan. Solusi kami pada saat pembuatan pakan ternak yaitu kami akan menugaskan pencarian bahan baku untuk mempersingkat waktu pada saat proses pembuatan pakan. Kemudian kami akan memodifikasi penggilingan yang sebelumnya manual, kami akan menambah mesin yang memiliki kekuatan lebih tinggi supaya menghasilkan produk yang lebih banyak, dan kami akan mengurangi kadar air sehingga mempermudah pengeringan. Kesimpulan dari hasil analisa yang kami lakukan menyatakan bahwa pemanfaatan limbah pertanian, sayuran pasar, kacang-kacangan memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kelinci. Pakan ini sangat mempengaruhi pertumbuhan kelinci. Dan hasil analisa menunjukkan bahwa pakan yang kami produksi telah memenuhi standar nasional Indonesia sebagai persyaratan mutu pakan kelinci pertumbuhan atau muda. Berikut ada perbandingan pertambahan berat kelinci. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Baik. Langsung saja, langsung kepada juri kita, kepada Bapak Hoiri. Monggo. Terima kasih Mbak Vivi. Selamat pagi teman-teman di Bandung. Oke, terkait dengan pakan kelinci ya ini ya, unik sekali ini kelinci. Saya mau tanya untuk praktek waktu uji coba, tingkat konsumsi 1 ekor kelinci pada masa pertumbuhan itu rataan per hari per ekornya berapa ya? Rata-rata per hari kurang lebih 100 gram, Mbak. 100 gram untuk bakalan sekitar 5 ons tadi ya? Ya. 100 gram. Kemudian kalau untuk harga, sudah pernah ngecek belum harga kompetitor pakan-pakan sejenis yang berupa pelet untuk pasaran di Bandung berapa rata-rata? Untuk pasarannya sendiri, untuk yang karungan biasanya rata-rata terhitung per kilonya 7 sampai 8.000. Untuk yang model kemasan seperti kami 15.000 ke atas. 15.000 ya, teman-teman jualnya di angka 12.500 ya. Iya. Masih. Kemudian alasan teman-teman memilih ini ya, penggunaan apa misalnya memproduksi pakan kelinci ini, emang ini sebelumnya di sekolahnya sudah atau di teaching factory-nya sudah pernah dibuat atau memang baru saja? Baru, Pak. Baru ya. Baru, sebelumnya belum pernah diproduksi. Jadi memang kita baru memulai, Pak. Kemudian yang terakhir terkait dengan rumusan formulasi pakannya. Nah, ini dasar teman-teman untuk membuat pakan dedaknya sekian belas kilo dan sebagainya. Kemudian data vitamin, molasses itu gimana caranya teman-teman untuk melakukan formulasi pakannya? Untuk formulasi pakan sendiri, di SNI tertarakan sumber bahan dapat bersumber dari nabati maupun hewani yang bahannya cukup aman. Nah, untuk formulasinya itu sendiri, sebelumnya kita telah melakukan percobaan dan mengevaluasi hasilnya. Untuk kita menganalisis dari yang pertama, untuk yang kelebihan protein dari kangkung, itu membuat kelincinya mencret, dan kelinci jadi cepat mati. Nah, dari situ kami mengevaluasi untuk mengurangi formulasi kangkung. Kemudian kelebihan mineral juga membuat kelinci, urin kelinci menjadi berwarna putih, dan itu pun tidak baik untuk kelinci, sehingga kami menurunkan sumber-sumber mineral yang ada. Mungkin untuk formulasinya seperti itu, Pak. Dari berarti KKS ini baru 3 bulan ya. Nah, ini teman-teman melakukan berapa kali percobaan untuk dapat rumusan yang fix ini? Kurang lebih 3 kali. 3 kali percobaan ya. Itu saja sih. Terima kasih Pak Hoiri. Berikutnya kepada Ibu Jati, monggo.
Oke, di sini pembuatan pakan kelinci. Saya akan menanyakan mengenai penggunaan tempe. Penggunaan tempe dalam formulasi ransum pakan kelinci, selain dia berperan sebagai sumber karbohidrat, serat dan protein itu, untuk kenapa kalian memilih diformulasi menggunakan tempe? Padahal di situ kan sudah ada sumber serat dari kangkung. Seperti ini, Bu. Kebetulan untuk tempe itu sendiri produksinya melalui proses fermentasi dan ada jamur baik yang dikandung. Nah, itu tuh bisa untuk kebaikan pencernaan kelinci juga, Bu. Berarti kalian mengharapkan ketika kalian menggunakan tempe, maka mikroba yang baik itu akan berperan baik pada pencernaan si kelinci, gitu ya. Di sini saya menyimak tadi hasil untuk protein dan diserat yang kalian tulis tadi yang sudah dilabkan itu protein 19, serat 20. Tadi kalian menjawab di pertanyaan Mas Koiri yang kalian mengevaluasi formulasi karena ternak itu mencret. Selain ternak itu mencret karena tadi kalian mengatakan ternak itu mencret mungkin kelebihan protein. Ya, benar seperti itu. Apakah kalian sudah menganalisa diserat kasar yang dihasilkan oleh formulasi kalian? Udah, Bu. Untuk hasil yang sekarang kan antara protein dan serat kasar lebih seimbang. Jadi kekotorannya pun bagus, tidak mencret. Oke. Kalian mengatakan protein dan serat itu harus seimbang. Kata-kata hasilnya seimbang itu karena angkanya seimbang atau memang kebutuhannya antara serat dan proteinnya sudah seimbang? Tolong itu diperjelas di situ. Memang kebutuhannya harus seimbang. Soalnya kalau misalkan seratnya kurang dan protein lebih, kan jadinya mencret. Oke. Di sini saya akan meluruskan mengenai kenapa ternak itu mencret. Oke. Kalau kelebihan protein itu sebenarnya kalau dia mencret itu kita bikin pakan itu harus pas dan maksimal. Jadi proteinnya juga bisa dicerna, sedangkan bisa nanti dievaluasi untuk pakan kelinci kalian kenapa mencret itu nanti di seratnya juga. Di sini saya melihat untuk serat dari pakan kelinci itu di 20% itu berlebih. Gitu. Coba kalian nanti evaluasi di sumber-sumber sumber dari kebutuhan pakan kelinci itu sendiri. Jadi kelinci itu memang benar dia membutuhkan protein dan serat, tapi untuk angka proteinnya di 19,77 itu sudah memenuhi syarat SNI bahkan lebih. Sedangkan untuk protein di 20% itu terlalu berlebih untuk kebutuhan kelinci, seperti itu. Untuk semuanya kalian membuat inovasi di pakan kelinci sudah bagus dan untuk lebih selanjutnya nanti kalian bisa belajar membaca sumber-sumber yang bisa menyempurnakan dari pakan kalian. Terima kasih Ibu Jati. Berikutnya kepada Ibu Darmining, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat anak-anak ya, sudah bisa menyelesaikan persiapan untuk lomba ini ya. Mengamati video yang ditayangkan, saya salut, cukup bagus, ya, cukup inovatif, cukup menarik. Ya. Tadi saya dengarkan ada kendala. Ya.
salah satu kendalanya adalah ketersediaan bahan baku. Betul begitu ya? Ya, bahan baku yang di penjualnya tidak setiap saat tersedia. Tapi kalau tidak salah saya mendengarkan seperti itu. Kemudian bagaimana caranya untuk mengatasi kendala tadi? Yang pertama, kami akan membagi-bagi tugas kepada tiap tim untuk membeli bahan baku, karena tidak selalu ada bahan baku itu di satu penjual. Jadi kami membagi-bagi tugasnya gitu untuk membeli bahan ampas tempe di tukang tempe gitu, di pabrik tempe. Terus limbah sayuran di pasar-pasar. Enggak, mengatasi ketersediaan yang setiap saat tadi loh. Kalau membagi kan bagi tugasnya yang membeli kangkung ini, yang beli tempe ini kan begitu toh. Yang mengatasi tadi ketidaksiapan bahan baku yang tidak selalu tersedia tadi loh. Cara mengatasinya bagaimana? Maksudnya seperti ini Bu, maksudnya bahan baku yang sudah tersedia seperti premix yang sudah tersedia di toko, kayak gitu Bu, bahan-bahan yang udah jadi itu. Yang saya tanyakan yang tidak selalu tersedia tadi. Nah iya Bu, jadi bahan itu tidak selalu tersedia, kami menggantinya dengan yang selalu tersedia seperti limbah kangkung, terus ampas tempe kan itu sisa produksi, kan karena produksi tempe itu di pabrik selalu berkelanjutan, sehingga kami ada untuk mendapatkan ampasnya juga Bu. Menggantikannya dengan seperti itu. Gitu ya. Iya. Mungkin saya bisa menyarankan bisa dibuat semacam jadwal kalau produk itu sudah rutin ya. Mungkin setiap berapa saat sekali, mungkin 3 hari sekali atau seminggu sekali, itu sudah janjian dengan penyedia bahan baku. Sehingga proses produksi bisa terus berjalan. Kalau bahan bakunya sudah siap ya, bisa disikapi seperti itu. Kemudian tadi ditayangkan juga penghitungan harga jual ya, penghitungan biaya yang sudah dirinci masing-masing tadi berapa, tapi di situ tidak terhitung alat ya. Nah, alat itu nanti kalau misalnya Anda betul-betul memproduksi, alat itu nanti pengadaannya bagaimana? Ini sementara mungkin masih percobaan ya, karena di lab Anda belum memproduksi betul-betul, sehingga sifatnya baru sementara, alat-alat tersedia di lab semua, begitu ya? Iya, Bu. Iya, seandainya nanti betul-betul itu diproduksi untuk konsumsi dalam skala besar, dalam skala yang mau dipasarkan betul, itu alat-alatnya harus dihitung apa enggak mestinya? Untuk itu ya, untuk jika skala besar harus dihitung Bu. Nah untuk perhitungannya itu sendiri, kami kan masih dalam proses KKSI Bu. Mungkin kami masih dapat menggunakan yang dari sekolah. Nah setelah mendapatkan keuntungan dari situ, keuntungannya dapat kami gunakan untuk membeli alat secara mandiri, sehingga kami dapat berkelanjutan melakukan produksi. Iya, oke. Yang terakhir saran saja ya, saran saja. Saya tadi melihat kemasan yang dibuat anak-anak sudah sangat bagus, seperti kemasan sudah pabrik gitu ya. Cuma saya menyarankan label yang warna hijau. Tadi kalau memungkinkan bisa diperbesar sehingga di situ akan lebih mudah dikenal ya. Mungkin karena di label kan juga termuat bermacam-macam ya. Mungkin komposisinya, mungkin ada tanggal kadaluarsa, mungkin ada manfaat, mungkin ada cara penggunaan dan seterusnya, sehingga akan lebih mudah dikenali, dipelajari oleh konsumen untuk tahap berikutnya. Baik, terima kasih. Iya, kira cukup itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran-saran yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Juri. Semoga dapat memberi motivasi kepada SMK Negeri 13 Bandung menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kepada SMKN 13 Bandung, presentasi yang sangat baik.
Berikutnya kami mohon izin untuk mengeluarkan dari Zoom untuk kami undang peserta berikutnya. Bisa undur diri SMKN 13 Bandung. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.